Nah, di sini saya akan menceritakan seorang yang tinggal di villa. Pada tahun 2010, ada seorang pria nih bernama Hendra. Hendra memutuskan untuk berlibur ke sebuah villa. Nah, villanya itu di daerah Puncak, Jawa Barat. Villa tersebut terkenal karena keindahan alam dan jauh dari keramaian kota. Udah gitu, Hendra pergi bersama beberapa temannya untuk menghabiskan hari pekan. Sampainya di sana, Hendra, suasana terasa sejuk dan tenang. Namun, tahu nggak, Hendra dan teman-temannya merasa ada sesuatu yang aneh di setiap sudut ruangan. Ruangan ia merasa seperti ada yang mengawasi. Malam harinya mereka mengadakan acara barbekyuan di halaman belakang. Saat sedang asiknya mengobrol, tiba-tiba lampu di halaman mati. Suasana menjadi gelap, gulita, dan hening seketika. Setelah beberapa saat, lampu kemudian menyala. Mereka melanjutkan acara, tapi perasaan tidak nyaman tersebut menghantui Hendra. Tahu nggak, di situ tuh Hendra sangat ketakutan dan teman-temannya tidak bisa berkata apa-apa. Jadi selesai itu Hendra memutuskan untuk tidur bersama teman-temannya. Dan mereka bangun siang hari. Hendra dan teman-temannya memutuskan untuk menjelajahi sekitar villa. Mereka kayak jalan-jalan keliling-keliling gitulah ya kan, untuk mencari keindahan ataupun mereka menemukan sebuah sungai. Di saat mereka lagi asik-asiknya jalan, mereka menemukan sebuah sungai. Sungai itu kecil yang airnya sangat jernih banget, sejernih-jernihnya. Saat sedang menikmati pandangan, Hendra melihat sosok. Dia melihat sosok, guys. Sosoknya itu berambut panjang, berdiri di balik pohon. Wanita itu menatap dengan tatapan kosong, seperti melihat ke arah mereka. Tapi Hendra di situ sangat ketakutan banget. Hendra mencoba mendekati wanita, walaupun dia rasanya tuh kayak takut, deg-degan, tapi dia nekat untuk mendekati sosok wanita itu. Tetapi wanita itu menghilang gitu, tiba-tiba tuh menghilang tanpa jejak, dan Hendra pun kaget. Hendra melihat sekelilingnya apakah ada orang di situ. Ternyata tidak ada. Dan mereka memutuskan untuk kembali. Malam harinya, kejadian aneh kembali terjadi. Saat mereka sedang tidur, mereka lagi tidur nih rame-rame ya kan. Mereka tidur rame-rame. Dan suara gaduh terdengar dari loteng. Kayak suara bising-bising gitulah ya, bising dari atas loteng. Mereka mencoba mencari sumber suara. Kayak mereka tuh kayak keluar terus mencari ke arah mana gitu. Namun tidak menemukan apapun. Kayak gak ada kejadian apapun. Dan dari situ mereka langsung kembali untuk melanjutkan tidur. Pagi harinya mereka memutuskan untuk segera meninggalkan villa karena mereka tidak merasakan enak. Hendra merasa lega karena bisa keluar dari tempat yang menyeramkan itu. Namun, saat di perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan. Kayak tiba-tiba gitu, tau gak sih kawannya Hendra itu tiba-tiba kecelakaan. Karena ada sosok wanita yang lewat begitu saja dan kawannya Hendra ini sangat panik, sepanik-paniknya. Hendra dan teman-temannya selamat. Tetapi mobil mereka rusak dan pecah parah. Dan bagaimana? Untung aja mereka tuh selamat dari kekacauan itu. Setelah kejadian itu, Hendra mencari tahu tentang villa tersebut. Kayak dia tuh mencari tahu lah dia, atau cari di internet, atau dia mencari di nanya-nanya di sebelum pemilik villa itu. Ia menemukan bahwa villa itu dahulunya tempat pembantaian sebuah keluarga arwah, guys. Kalian tahu nggak sih tuh, kayak dia arwah yang udah nggak ada terus dibangkiti lagi. Keluarga tersebut masih menghantui villa tersebut. Menghantui kayaknya nggak tenang gitu, guys. Kalian tahu kan? Nah, dari situ itulah adalah sebuah pelajaran dari apapun. Nah, dari itu dulu cerita saya.